Ya Pak, sudah Pak. Oke, makasih. Kita siapkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah terekam belum ya? Sudah, Pak. Sudah ada notifnya, Pak. Sudah ada notif Sudah, ya? Pak. Iya. Ya. Oke, nanti kita bisa putar tayang ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan semuanya. Mudah-mudahan malam ini saya agak sedikit serak nih. Yang di rumah, yang di jalan, atau yang sedang melipir menunggu hujan sambil mendengarkan kuliah, semuanya berikan kesehatan ya. Ada suatu hal apapun dan dalam keadaan yang fit dan siap untuk menerima kuliah kita pada malam hari ini. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita yang ketiga ini membahas tentang perencanaan, ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah bersama-sama membahas tentang evolusi teori manajemen, ya. Jadi manajemen ternyata mengalami suatu evolusi perubahan teori konsep tentang manajemen, baik prinsip-prinsipnya maupun pengertiannya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas prinsip manajemen yang pertama di antara 4 prinsip yang kita sudah kenal sebelumnya, yaitu POAC ya. POAC. P yang pertama adalah planning, O-nya adalah organizing, ya, A-nya activating, dan C-nya adalah controlling. Ya, itu diingat selalu karena itu adalah konsep ya, prinsip-prinsip manajemen. Jadi hal yang sangat mendasar sekali dalam kita nanti beraktivitas di dalam bisnis atau mungkin dalam suatu organisasi atau mungkin kita terlibat dalam suatu kepanitiaan dan sebagainya, ini akan sangat bermanfaat ya. Selalu segala sesuatu diawali dengan perencanaan ya. Jadi apakah mungkin kita akan beraktivitas di rumah atau mungkin di pekerjaan gitu ya, atau mungkin juga di kemasyarakatan itu, ketika kita akan memulai suatu kegiatan selalu diawali dengan perencanaan ya, selalu diawali dengan perencanaan. Nanti kita akan bahas setelah kita rencanakan, lalu step berikutnya apa? Gitu ya. Step berikutnya adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu bagaimana? Nanti kita akan bahas. Tapi yang lebih kita akan stressing pada pertemuan kita malam hari ini adalah tentang perencanaan atau planning, ya. Mungkin istilah ini bukan suatu hal yang asing ya bagi kita, karena dari mungkin kita sudah mulai sekolah dulu, kata rencana ini selalu sudah menjadi biasa kita dengar, gitu ya, sangat friendly ya, dan saya kira juga bukan sesuatu yang asing dan aneh gitu. Cuma karena kita malam ini belajar khusus tentang perencanaan, sehingga kita perlu pendalaman ya, agak deep ya. Kita agak deeply untuk membahas dan memahami secara lebih mendalam tentang perencanaan ini, gitu ya. Ketika kita mungkin berkata atau mengatakan rencana atau perencanaan, dalam proses kegiatan namanya perencanaan. Rencana itu adalah kata benda, kata kerjanya adalah perencanaan. Apa yang akan kita lakukan dengan perencanaan ini,
gitu ya. Apa yang kita pikirkan dengan perencanaan ini? Nah, kalau kita kembali kepada pengertian, maka perencanaan ini sebetulnya ingin menjawab atas pertanyaan-pertanyaan ya 4W1H ya. 4W1H. Jadi ketika kita ingin merencanakan sesuatu, rencana itu kan sesuatu yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Yang akan datang berarti masa setelah saat ini gitu ya. Jadi setelah saat ini, next time kita nanti mau mungkin akan tidur, ataukah mungkin ada aktivitas lain, itu sudah kita pahami, ya udah kita siapkan apa yang kita mau lakukan. Apa yang kita mau lakukan, kapan mau kita lakukan, dan siapa yang akan melakukan, gitu ya. Lalu bagaimana cara melakukannya? Itu sebetulnya bicara tentang perencanaan. Jadi kalau kita misalnya ingin merencanakan liburan nanti di akhir tahun misalnya, maka kita perlu menjawab ya apa yang mau kita lakukan dalam liburan nanti, gitu ya. Kita mau kemana? Ya when, kita mau kemana? Gitu ya. Lalu kapan, tanggal berapa? Gitu ya. Jam berapa kita mau berangkat misalnya. Lalu bagaimana kita akan menuju lokasi itu gitu ya. Apakah naik sepeda ataukah naik kendaraan bermotor, naik motor atau naik mobil, naik umum, angkutan umum dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab ketika kita sedang merencanakan sesuatu, ya. Nah, apalagi kalau kemudian kita bicara tentang bisnis, gitu ya. Nah, di dalam bisnis atau perencanaan bisnis tentunya kita akan mempersiapkan ya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu terkait dengan apa yang kita akan rencanakan. Misalnya bicara tentang rencana strategis misalnya. Oh, berarti kita akan mempersiapkan aktivitas-aktivitas strategis yang kritikal, krusial gitu ya bagi perusahaan di masa yang akan datang. Ya, jadi tergantung rencana apa gitu ya. Nah, rencana itu nanti akan kebagi-bagi ya dari waktu kita akan kebagi menjadi rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Kalau bicara tentang waktu. Bicara tentang urgensinya, maka kita bicara perencanaan dalam konteks bisnis misalnya ada namanya perencanaan strategis ya. Kita sering mendengar namanya Renstra ya, mungkin kita pernah mendengar namanya Renstra. Nah, rencana strategis itu panjang dia, ya bisa 5 tahun lebih. Lalu diturunkan, gitu ya, diturunkan dalam waktu yang lebih pendek, ya biasanya dibuat dalam tahunan. Makanya sering disebut dengan RBT, rencana bisnis tahunan, ya, atau business plan. Kalau kita mungkin saat ini sedang aktif di perusahaan dan memegang level di manajerial, maka kita biasanya akan sudah dilibatkan ya di dalam penyusunan rencana bisnis, apalagi menjelang akhir tahun seperti ini, gitu ya, di triwulan keempat pasti disibukkan dengan penyelesaian penyusunan rencana bisnis tahunan perusahaan, gitu ya. Nah, kalau mungkin bagi mahasiswa yang belum pernah terlibat dalam suatu perencanaan bisnis, mungkin kita pernah mendengar gitu ya, pernah mendengar ada namanya rencana bisnis gitu. Nah, kalau bagi yang mungkin aktif di organisasi lain di luar bisnis, misalnya kayak di sekolah misalnya, maka kita juga sudah diminta untuk mempersiapkan rencana perkuliahan atau rencana pembelajaran ya RPP. Ya, rencana pembelajaran yang biasanya diminta ya oleh
kementerian atau oleh dinas terkait kalau di tingkat wilayah kabupaten kota. Nah, saudara sekalian, begitu pentingnya perencanaan ini karena kita nggak akan mungkin melakukan sesuatu secara terstruktur dan sistematis kalau kita tidak melakukan suatu perencanaan. Dan perencanaan sendiri, saudara sekalian, tentunya akan sangat terkait dengan tujuan, ya, dengan tujuan. Makanya nanti kita akan bahas, ya, sebelum bicara tentang perencanaan, kita akan bahas dari mulai yang paling tinggi, ya, di dalam suatu fungsi, ya, dalam suatu fungsi manajemen, ya. Nah, sebelum kita bahas itu, kita coba lihat apa sih fungsi perencanaan. Yang jelas yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian, ya, uncertainty. Uncertainty ini sesuatu yang, ya, keniscayaan yang saat ini kita hadapi, ya. Kita nggak akan persis tahu apa yang akan jadi besok pagi, gitu ya. Kita juga nggak akan tahu persis apa yang akan terjadi 2-3 hari yang akan datang, 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, bahkan 1 tahun yang akan datang. Kita nggak ngerti, gitu ya. Tapi ketika kita kemudian sudah mempersiapkan sesuatu apa yang kita akan lakukan, maka kita sudah mengurangi ketidakpastian itu sendiri. Karena kita sudah menyiapkan apa yang akan kita lakukan, misalnya di tahun depan, ya, di 2023, di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya, kita sudah punya gambaran ketika sudah memiliki suatu rencana 2023 misalnya, gitu ya. Kemudian fokus pada sasaran. Jadi kalau kita punya rencana, maka kita fokus, yang dimaksud dengan fokus pada sasaran apa? Ya, ketika kita sudah membuat suatu state kegiatan tertentu di waktu tertentu, maka kita ketika dihadapkan pada suatu option atau alternatif, maka kita akan memprioritaskan pada rencana yang sudah kita buat sebelumnya, gitu ya, dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak, gitu ya, sifatnya immediate, gitu ya, yang tiba-tiba ada, gitu, biasanya akan kita mungkin kita keduakan atau menjadi alternatif, gitu ya. Tapi kita akan fokus pada sesuatu yang sudah kita siapkan lebih dulu. Kita fokus, ya, contoh sederhana misalnya kondisi saat ini, ya, kondisi saat ini. Misalnya ini ada yang hadir 39 orang misalnya. Kenapa kok bisa hadir masuk dalam ruang digital kita pada malam hari ini bersama-sama? Tentunya karena kita sudah punya jadwal, gitu ya, sudah punya jadwal. Nah, jadwal itu adalah bagian dari rencana. Mungkin saja pada saat ini, gitu ya, kita dihadapkan pada alternatif aktivitas yang lain, ya, other activities. Misalnya mungkin ada teman kita yang mengajak ngopi, gitu ya, yuk ngopi yuk, gitu ya. Ini kebetulan lagi hujan nih, ngopi hangat enak nih, gitu ya. Sambil cerita-cerita, gitu ya. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, gitu ya. Asik juga sih, gitu ya. Asik juga sih. Apalagi ini Mas Dede ya, yang lagi hujan, gitu ya. Sambil ngopi, mungkin Ya, betul, sambil merokok kan. ya, ngopi Sambil ngopi ya, nikmatin dangdutan kan, Mas. Kan asik juga gitu ya. Tapi mungkin di luar sementara, hujan. iya, kenapa nih Di Mas? luar hujan. Kenapa yang asik-asik sementara di ya nanti dulu gitu ya. Karena saya yakin sudah punya jadwal gitu ya. Kita sudah punya jadwal. Jadi jadwal itu adalah bagian dari rencana. Makanya kemudian kita fokus. Kenapa sih kita sesuaikan dengan jadwal dan rencana kita? Karena kita punya tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita menyelesaikan studi kita. Nah, salah satu bagian dari menyelesaikan persyaratan
gitu ya. Persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana adalah menyelesaikan perkuliahan. Menyelesaikan perkuliahan antara lain adalah kita bisa lulus dalam mata kuliah yang dipersyaratkan gitu ya. Nah, lulus dalam mata kuliah yang dipersyaratkan berarti kita harus salah satu syarat adalah mengikuti perkuliahan itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian kenapa kita fokus gitu ya. Kenapa kita fokus gitu. Oke. Nah, tercapainya yang ketiga adalah tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita punya rencana, maka relatively kita sudah akan menyampaikan aktivitas-aktivitas yang dianggap kurang produktif gitu ya, yang dinilai bagi kita tidak mendukung pada proses percepatan pencapaian tujuan. Maka kemudian akan kita dapatkan efisiensi, dapatkan efektivitas gitu ya dalam mencapai sasaran dan tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, terakhir adalah kita bisa mengendalikan, ya kita bisa mengendalikan. Kalau kita punya rencana, maka aktivitas-aktivitas yang kurang penting kita akan punya alasan untuk mengesampingkan, ya kita bisa mengendalikan. Oke, saudara sekalian, ada yang cukup krusial juga ya sebelum kita perdalam lagi tentang perencanaan. Jadi ada hal yang kita perlu miliki ya sebelum kita membuat perencanaan itu sendiri, yaitu visi. Visi itu mimpi, boleh saja. Ada yang mengatakan visi itu adalah sebuah mimpi. Kalau mimpi mungkin ketika kita sadar menjadi hilang ya, tapi ini lebih dari mimpi ya. Jadi kita secara sadar gitu ya memiliki suatu harapan tertinggi apa yang kita inginkan dalam kehidupan kalau kita bicara visi hidup kita. Tapi kalau visi kemudian dilekatkan pada perusahaan itu adalah suatu harapan bersama yang ingin dicapai oleh para founder, oleh para pendiri dan oleh anggota organisasi. Ya, itu adalah visi. Jadi tujuan organisasi yang berlaku secara umum atau cita-cita organisasi itu kalau kita terjemahkan secara umum seperti itu ya. Nah kemudian di bawah visi kan suatu goal yang sangat ideal dalam waktu panjang gitu yang kita ingin harapkan. Nah untuk bisa mencapai visi itu kita perlu misi gitu ya, perlu misi. Misi itu apa? Misi itu statement of vision. Jadi membuat suatu pernyataan-pernyataan yang bisa memiliki kategori atau indikator pencapaian visi itu sendiri. Nah, contoh misalnya, mungkin kalau sempat buka, saya punya laman misalnya ya, saya ada laman tuh, ada web personal ahmadsubagia.com itu ada visi misi yang saya buat mungkin waktu saya mahasiswa gitu ya, waktu saya mahasiswa S1 itu dulu ada kegiatan orientasi mahasiswa lalu dibimbing oleh kakak kelas ya senior gitu ya, ayo bikin visi yuk gitu ya, ayo bikin visi. Lalu visi itu kita bisa taruh di kamar kita taruh di saku kita bisa taruh di dompet kita gitu, sehingga kita menjadi tetap semangat ya untuk hidup dan meraih sesuatu yang kita impikan begitu. Nah itu sempat saya tulis tuh dan sampai sekarang itu masih tidak berubah itu visinya. Ya visinya tidak berubah. Jadi kalau sempat buka laman itu ada visi. Nah visi hidup gitu ya, visi hidup. Jadi ada visi hidup, visi kehidupan yang kita harapkan gitu. Nah, mungkin kalau yang mohon maaf mungkin yang muslim gitu ya kan kalau ada doa gitu ya doanya doa kebaikan gitu ya, kebahagiaan ya doa kebaikan di dunia dan di akhirat gitu ya, kebahagiaan dunia dan akhirat misalnya.
Nah, untuk bisa kemudian bahagia. Nah, bahagia itu bagaimana memanai bahagia gitu ya. Karena bahagia itu sesuatu yang abstrak tapi bisa dirasakan gitu ya. Abstrak tapi bisa dirasakan oleh seseorang gitu. Nah, lalu sebagai manusia dengan menggunakan akalnya, ya kita mencoba untuk ikhtiar menerjemahkan kata bahagia misalnya. Oh, bahagia itu salah satu parameternya adalah misalnya pendidikan. Jadi kalau seseorang bisa meraih tingkat pendidikan tertentu, S1, S2, S3, maka itu adalah capaian-capaian kebahagiaan batin, ya bisa mendapatkan tingkat pendidikan yang baik, ya misalnya gitu ya. Kemudian parameter dalam bidang religi atau keagamaan, misalnya kalau seorang yang beragama, katakanlah yang beragama Islam misalnya, ada tingkatan tuh ya, dari yang paling sederhana ikrar tentang keimanan dan keislaman, lalu misalnya lebih tinggi dari itu mengerjakan sholat, lalu kemudian mengerjakan puasa, kemudian bisa zakat, bisa pergi haji. Tahapan-tahapan kebahagiaan seorang yang beriman tercermin dari capaian-capaian itu ya, pada puncaknya sampai bisa pergi ibadah haji misalnya. Lalu dalam kehidupan berkeluarga pastinya ingin punya pasangan yang baik, yang soleh, yang soleha gitu ya, yang harmonis keluarga, punya keturunan gitu, yang soleh, soleha. Itu simbol-simbol kebahagiaan gitu dalam berkeluarga. Lalu dalam kehidupan material misalnya, ya ada pekerjaan yang layak gitu ya, ada pekerjaan yang layak gitu. Maka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, maka butuh adanya keterampilan hidup ya. Nah, diterjemahkan gitu ya, diterjemahkan pekerjaan yang layak gitu. Nah, karena kita ada harapan-harapan untuk mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan bisa dicapai dengan indikator-indikator itu, maka dalam kehidupan itu akan berupaya menuju ke situ misalnya. Ya. Nah, itu bisa diukur itu ya, waktu. Ya, kapan saya akan selesaikan S1 saya? Kapan saya akan selesaikan S2 saya? Kapan saya akan selesaikan S3 saya dalam kehidupan saya misalnya. Lalu kapan saya akan bisa pergi haji memenuhi panggilan Tuhan gitu ya. Nah, semua rencana itu bisa kita desain ya, bisa kita desain. Lalu kemudian kita imbangi dengan ikhtiar, kemudian doa gitu ya. Nah, lalu ketika kita mencapai tahapan-tahapan itu, maka itu disitulah kebahagiaan yang sebenarnya gitu ya, dalam proses mencapai itu. Jadi ketika Anda mendapatkan pasangan dan kemudian Anda merasa sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kebahagiaan muncul gitu. Terus begitu. Jadi kebahagiaan demi kebahagiaan akan muncul gitu ya, sesuai dengan apa yang diimpikan. Nah, itu dalam kehidupan pribadi seseorang gitu ya, dalam kehidupan pribadi seseorang. Nah, di perusahaan juga sama gitu ya. Di perusahaan juga begitu. Perusahaan ketika kita mendirikan suatu bisnis misalnya, maka ada sesuatu yang kita inginkan. Apa sebetulnya yang kita inginkan dari bisnis kita itu? Lalu kita turunkan dalam statement gitu ya. Lalu kemudian kita lanjutkan nanti dengan menyusun sasaran-sasaran. Kalau sasaran berarti nanti sudah berkaitan dengan waktu ya. Kalau misi tadi adalah statement of vision. Jadi Anda harus menerjemahkan visi itu ya ke dalam sesuatu yang bisa dicapai, yang bisa diukur, yang bisa ada achievement, ya ada achievable gitu ya. Nah, baru bicara tentang sasaran. Kalau di dalam mission itu belum ada waktu ya. Jadi masih bisa gini, bahagia itu kalau kemudian saya bisa berkeluarga, saya bisa menikah. Bahagia itu kalau saya sudah lulus S1 gitu ya. Saya lulus S2, terus begitu tahapan. Nah,
Tapi belum bicara tentang waktu kapan gitu. Belum ya, itu mission ya. Jadi menerjemahkan dari arti bahagia di dalam vision itu. Itu kalau di apa namanya dalam konteks pribadi ya, dalam konteks personality gitu ya. Nah, lalu diturunkan ke dalam sesuatu yang lebih spesifik ya, yaitu time, waktu. Makanya sasaran atau objek itu biasanya disingkat dengan SMART ya, dengan SMART. Yaitu apa? Spesifik ya. Jadi sudah spesifik. Ya sudah spesifik, ada target, ya sudah ada waktu, ada target yang mau dicapai. Jadi misalnya dalam capaian pendidikan saya S1 saya akan selesaikan maksimal umur 30 tahun misalnya. Misalnya ya. Atau dalam usia 25 tahun saya harus selesaikan S1 misalnya. Nah, itu sudah bicara tentang waktu ya, timingnya sudah ada. Spesifik berarti bicara tentang pendidikan disebutkan SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Kita mau menikah juga direncanakan juga gitu ya. Walaupun segala sesuatunya itu adalah Tuhan yang menentukan, tapi main purposes God disposes. Ya, kita boleh berencana ya, kita boleh merencanakan. Memang disitulah ruang yang diberikan oleh Tuhan gitu ya untuk manusia berikhtiar gitu. Nah, sama juga di perusahaan ya. Jadi perusahaan dia punya mission, lalu kemudian dia membuat sasaran-sasaran ya, goals yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah, dalam jangka panjang gitu ya. Sasaran-sasaran sudah mulai disusun. Lalu kalau sudah bicara tentang sasaran-sasaran, baru kemudian bicara tentang strategi. Bagaimana cara untuk mencapai sasaran itu? Ya, itu strategi. Ya contoh misalnya, saya yakin mungkin yang kuliah ya malam hari ini bersama dengan saya ini, mungkin sudah ada kegiatan lain selain kuliah ya, bekerja misalnya. Tapi karena kita punya sasaran, karena mahasiswa punya target, gitu ya, maka dengan segala tantangan yang ada, dengan segala hambatan yang ada, dihadapi itu. Ya, kemudian ini adalah bagian dari strategi yang sekarang dilakukan oleh mahasiswa yang sekarang kuliah bersama dengan saya saat ini, gitu ya. Kenapa? Itu adalah strategi karena kita sedang melakukan suatu aktivitas yang menuju pada sasaran. Ketika kita melakukan aktivitas menuju pada sasaran, maka itulah strategi. Ya, strategi. Jadi di dalam implikasi dan penerapan implementasi di dalam perusahaan juga sama ya. Ketika kita sudah membuat rencana bisnis tahunan, itu adalah sasaran-sasaran yang mau dicapai di bidang pemasaran, di bidang keuangan, di bidang SDM, di bidang operation, ya. Nah, kita sudah buat rencana-rencana di bidang-bidang yang bersangkutan itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk mencapai sasaran itu? Bagaimana kita akan menjalankannya? Maka butuh strategi. Ya, butuh strategi. Nah, strategi itu bicara tentang bagaimana kita menggunakan potensi sumber daya yang kita miliki itu untuk mencapai sasaran, ya, untuk mencapai sasaran. Jadi kalau kita tidak memiliki strategi, maka kita mungkin saja bisa mencapai sasaran-sasaran itu, tapi tidak efektif dan tidak efisien, ya. Mungkin bisa mencapai, tapi mungkin butuh waktu yang akan menjadi lebih panjang, ya. Mungkin bisa juga akan capai, tapi butuh dengan biaya yang sangat mahal, gitu ya. Jadi strategi menjadi bagian dari perencanaan, ya, bagian dari perencanaan dalam suatu organisasi. Lalu berikutnya adalah kebijakan, ya, policy atau kebijakan. Apa yang dimaksud dengan kebijakan? Jadi kalau kita sudah membuat strategi, maka susunlah pedoman, manual. Nah, kalau di perusahaan itu akan diturunkan ke dalam
ke dalam rencana bisnis ya. Jadi kalau strategi itu adalah rencana strategis ya, jangka panjang ya, rencana strategis. Kalau kebijakan itu adalah rencana bisnis tahunan atau RBT. Kalau dalam konteks perusahaan gitu. Nah, disitulah yang kemudian masing-masing bidang dan masing-masing bagian itu menyusun kegiatan rencana yang akan dilakukan ya secara lebih spesifik ya, secara lebih spesifik. Tadi sasaran itu ada 5 ciri ya, sasaran itu ada 5 ciri, yaitu spesifik ya, measurable ya, bisa ya terukur gitu ya. Jadi spesifik itu khusus tadi ya. Khusus misalnya bidang pemasaran. Nah, khusus tuh udah bidang pemasaran gitu ya. Jadi rencana bidang pemasaran. Jadi spesifik ya. Measurable. Jadi bisa terukur. Misalnya apa? Penjualan tumbuh 10% tahun depan misalnya ya. Jadi di situ sudah terukur. Jadi terukur dan mungkin bisa dilakukan ya. Measurable ya, terukur. Lalu achievable ya, terukur. Jadi misalnya 10%, tapi bisa dicapai nggak 10% ya. Makanya kemudian disingkat dengan SMART ya. Tadi SMART ya, S-M-A-R-T gitu ya. Ada 5 ya. S-nya ada specific, kemudian measurable, kemudian achievable ya, achievable. Jadi bisa dicapai. Ya, kemudian realistic, R-nya smart, R-nya itu realistic. Realistic itu real ya. Jadi tidak menghayal gitu ya. Sesuatu yang real, sesuatu yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian T-nya adalah timeline. Timetable atau timeline ya, timeline. Jadi waktunya itu terstruktur. Ya, waktunya terstruktur. Jadi setelah ini kapan timelinenya, kapan mau dicapai gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah procedures ya, procedures. Jadi SOP-nya. Jadi susun SOP. Gimana cara mencapainya gitu ya, bikin SOP. Prosesnya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Lalu bikin peraturan agar unit-unit bisnis, unit-unit organisasi, unit-unit pelaksana di dalam struktur organisasi itu bisa mau menjalankan. Kalau tidak dibuat peraturan, maka orang tidak akan ngerti apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, gitu ya, dan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, kalau tidak ada peraturan, tidak akan tahu. Ya, maka perusahaan ya yang baik, yang memiliki tata kelola yang baik itu pasti akan punya peraturan. Ya, sama dengan organisasi kampus ya, ada peraturan juga gitu ya. Kapan kuliah gitu ya, kapan akan ujian gitu ya. Lalu apa kewajiban mahasiswa gitu ya, itu diatur. Kalau tidak ya tentunya prosedur itu tidak bisa terlaksana dengan baik kalau tidak ada peraturan. Biasanya SOP gitu Pak. Kalau ya, di SOP, ada SOP. Ya. SOP ada menyusun punish and reward gitu ya. Punishment and reward. Jadi ada sistem remunerasi, ada bagaimana memberikan apresiasi gitu ya terhadap mereka yang berprestasi dan seterusnya. Jadi bikin peraturan yang kemudian struktur organ itu bisa bergerak ya sesuai dengan masing-masing job description-nya gitu. Ya, lalu bikin program. Ya, program ini kalau dalam bahasa korporasi namanya action plan ya, bikin action plan. Action plan itu lebih pendek dibandingkan dengan rencana tahunan. Biasanya bulanan, bahkan weekly, mingguan atau daily, harian. Jadi bikin program semesteran, program triwulan, program bulanan, ya, monthly, weekly, daily,
ya, sampai ke harian. Jadi tahapan-tahapan yang dilakukan secara harian, kemudian mingguan itu menuju pada target-target yang tadi sudah disiapkan oleh perusahaan, gitu ya. Lalu terakhir adalah budget. Jadi setelah kita sudah menyusun semuanya, kemudian kita ikuti dengan menyusun anggaran. Karena tanpa anggaran tentunya segala sesuatu mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik ya, karena tidak didukung dengan anggaran. Oke, sebelum kita lanjutkan ke organizing, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan perencanaan sebelum kita masuk ke pengorganisasian. SD Pak. Halo, Pak. Silakan. Halo. Digini Pak. Halo Pak. Halo, Mas Dede Siapa ya? dulu ya? Iya Pak. Oh, Pak Dede dulu. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Ini kan kami sendiri di perusahaan kami Pak. Jadi setiap tahun itu ada budget tahunan, juga ada budget bulanan. Nah seperti akhir tahun ini mungkin kita akan merencanakan juga bikin perencanaan atau budget 2013. Setelah kita nanti akhir bulan ini evaluasi hasil kerja dari 2022. Nah, jadi perencanaan membuat perencanaan produksi untuk tahun depan gitu Pak. Apakah kita akan naik atau sesuai makan dengan tahun 2022 atau gimana gitu, itu tergantung dari hasil evaluasi tahun ini. Yang menjadi hambatan di kami mungkin Pak, ini karena kita berhubungan dengan alam, tanaman ya. Jadi kadang perencanaan kita itu melesetnya terutama di faktor alam ini yang mengganggu terhadap tercapainya produksi gitu Pak. Jadi terkadang ya kesulitannya di situ gitu kalau di bidang agrobisnis Pak. Kita hampir tiap tahun itu hampir tidak tercapai 100% gitu. Ada hambatannya karena ada gangguan dari alam juga gitu. Itu yang Pak yang bisa saya sampaikan. Iya, betul Mas Dede. Ya, terima kasih sharingnya ya. Kebetulan Mas Dede ini aktif ya dalam suatu perusahaan dan juga terlibat dalam suatu perencanaan, dan kebetulan objek yang di-handle adalah di bidang pertanian. Nah, memang betul di bidang pertanian itu uncertainty-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan di industri atau manufaktur ya. Nah, karena kalau di manufaktur itu bisa dikendalikan berapa yang akan diproduksi, bahan baku yang diperlukan berapa, semua bisa dihitung ya, Kang Dede ya. Ya, di industri manufaktur. Tapi kalau di pertanian semua nggak pasti ya. Mungkin pas lagi cuaca bagus, musim bagus, mungkin hasilnya bisa maksimal. Tapi ketika ada hama, ada iklim yang kontraproduktif gitu ya, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pertanyaannya bagaimana gitu ya agar rencana ini bisa sesuai. Nah, kalau dalam konteks industrialisasi, maka segala sesuatu itu harus bisa dikendalikan. Nah, bagaimana bisa mengendalikan cuaca? Itu kan Tuhan yang punya kehendak. Nah, misalnya begitu ya. Gimana kita bisa mengendalikan suhu dan iklim, padahal itu adalah alam yang bicara. Nah, disinilah yang menjadi tantangan bagi manusia. Bagaimana misalnya kita membangun sistem pertanian agropolitan gitu ya, yang terkontrol dengan berbasis pada digital farming misalnya. Jadi contoh misalnya yang sekarang lagi booming gitu ya, misalnya di Jawa Tengah itu kemarin kami sempat mengunjungi di daerah Solo,
itu ada menanam berbagai tanaman palawija termasuk buah-buahan semangka gitu ya yang dibangun dalam sebuah greenhouse gitu ya. Nah, di dalam greenhouse itu tentunya hamanya bisa dikendalikan, kemudian suhunya bisa dikendalikan gitu ya. Nah, itu singkat cerita yang 1 tahun itu biasanya panen maksimal itu 3 kali, ini bisa 2 kali lipatnya, bisa 6 kali gitu ya. Jangka waktunya bisa lebih pendek karena menggunakan hidroponik, kemudian dari sisi hama bisa dikendalikan karena dikurung gitu ya dengan greenhouse itu gitu ya. Nah, airnya juga bisa dikendalikan dengan sangat efisien karena airnya ketika dia ingin kasih makan ke tanaman itu pakainya tetes Kang Dede, pakainya tetes air. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi airnya tidak terbuang. Kalau kita kan disiramin, gitu ya. Pak. Ya. Sistem drying. Ya, betul. Jadi airnya sangat efisien, kemudian hamanya bisa dikendalikan. Lalu panennya juga bisa lebih dipercepat. Nah, disitulah yang disebut dengan agropolitan. Nah, memang ke depan perencanaan terkait dengan bidang apapun gitu ya, kalau kemudian didekati dengan teknologi, maka akan semakin efisien, ya, akan semakin efektif gitu. Nah, tapi lagi-lagi itu akan menjadi tantangan kita ke depan di dunia pertanian. Ya mungkin kita bisa menengok sebelah ya di Thailand gitu ya, di Filipina gitu yang mereka dari sisi pertanian lebih maju dibandingkan dengan kita, apalagi di Jepang ya, Bang Dede ya. Di Jepang ya, itu betul. malah bertanam bukan di atas tanah gitu ya, bertanam di atas gedung gitu ya, ada 30 lantai isinya tanaman semua ke atas gitu ya, karena lahannya udah makin berkurang gitu ya, tapi kualitas kualitas sayur dan kualitas buahnya tidak kalah dengan ditanam di atas tanah gitu dengan sistem hidroponik semua. Jadi memang akhirnya teknologi yang akan bisa membuat semakin efisien dan semakin efektif ke depan. Makasih Mas. Perencanaan kita ke depannya ya, rencana tahun depan gitu Pak. Ini kita akan diversifikasi juga gitu, karena kalau hanya satu komoditi dikhawatirkan justru kalau terkena gangguan alam ini kita udah habis gitu. Makanya kita udah diversifikasi Pak. Ya salah satunya yang tadi Bapak sampaikan rencana greenhouse juga. Gitu. Oh iya. Ya, Kang Dede mudah-mudahan sukses ya 2023 lebih baik lagi. Rencana-rencana bisa dijalankan. Terima kasih Kang Dede. Sama-sama Pak. Saya lanjut dulu ya, organizing. Sedikit aja. Nah, ketika kita sudah merencanakan, berarti kita sudah menentukan kegiatan di masa yang akan datang ya, sudah menentukan kegiatannya apa, kapan mau dilaksanakan, terus di mana mau dilaksanakan, gitu ya. Terus siapa yang akan melaksanakan kegiatan itu, lalu bagaimana caranya, ya how to-nya sudah disiapkan, gitu. Maka kemudian step berikutnya adalah kita akan bicara sumber daya yang kita miliki itu apa saja. Sumber daya yang kita miliki itu apa saja, lalu kita akan bisa optimalkan baik sumber daya manusia, sumber daya kita punya, ya yang 5M itu, jadi kita punya orang, kita punya teknologi, kita punya capital, kita punya modal, kita punya material, gitu ya. Kita punya mesin gitu ya, itu semua kita akan organize ya, kita akan jalankan, gerakkan untuk mencapai
menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan tadi, gitu ya. Terutama dalam stressing di organizing ini adalah struktur peran atau struktur organ, itu yang paling penting ya. Di samping tadi kita menyiapkan seluruh potensi sumber-sumber produksi yang dimiliki oleh organisasi tadi adalah mengenai struktur peran atau posisi yang ada di dalam organisasi kita. Jadi misalnya katakanlah tadi Kang Dede misalnya dalam tim kerja, kelompok kerja misalnya ada 10 orang misalnya. Nah, 10 orang itu berbagi tugas bagaimana, siapa pimpinannya, kemudian siapa nanti akan menjadi supervisor, lalu yang akan menjadi operator mana gitu ya. Jadi disusun ya sehingga organisasi itu nanti bisa bergerak ya, ada leadernya, ada yang ngawasi dan ada yang menjalankan. Nah, disitulah yang menjadi hal penting ya di dalam aktivitas organizing ini. Ya, jadi kita sudah menyiapkan tadi ya, menyusun timnya, kemudian memberikan penugasan, kemudian siapa yang punya kewenangan gitu, lalu siapa yang akan menjadi koordinator, siapa yang akan mengawasi dan seterusnya. Jadi disitulah yang kemudian akan menjadi flow, framework ya di dalam proses kerja ya yang dimiliki oleh organisasi tersebut, gitu ya. Baik, saudara sekalian. Nah, kalau di dalam memahami konteks organizing secara lebih advance, ya, di dalam organizing ini bisa kita melihat dari 3 elemen, ya, bisa membagi misalnya strukturnya berbasis pada lini, pada staff, pada fungsional. Jadi ketika kita membuat struktur organisasi ya dari atas sampai ke bawah itu bisa berbasis pada garis lini, artinya garis perintah atau komando gitu ya. Atau kita akan membangun berdasarkan pada staffing ya, staff gitu ya. Atau fungsional ya, fungsional. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau fungsional itu di situ ada fungsi-fungsi yang terkait dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya ya di pertemuan minggu yang lalu, bahwa di dalam unsur-unsur manajemen organisasi itu ya di situ harus meliputi ada fungsi accounting, ada fungsi komersial gitu ya. Ada fungsi operasional, gitu ya. Ada fungsi administratif, gitu. Nah, itu fungsi-fungsi itu di dalam struktur harus tercermin ada di situ ya. Jadi bagaimana organisasi bisa melakukan penjualan? Oh, berarti harus ada fungsi komersial, gitu ya. Nah, lalu bagaimana agar pencatatan kegiatan administrasi rapi? Oh, harus ada fungsi administratif. Gimana kita bisa tahu kalau bisnis untung atau rugi? Oh, ada fungsi accounting ya. Jadi struktur di dalam organ itu ya sesuai dengan fungsi-fungsi yang minimal gitu ya. Lalu pengelompokan aktivitas berdasarkan departemen. Jadi juga bisa kita menyusun organisasi berdasarkan dari departemen ya. Jadi misalnya ada departemen kita bagi menjadi 3 misalnya. Ada departemen komersial, ada departemen operasional, ada departemen misalnya umum, misalnya administrasi dan umum. Nah, itu kelompok-kelompok ya sesuai dengan departemen masing-masing ya. Lalu koordinasi antar wewenang ya, gimana kita mengatur antara satu departemen dengan departemen yang lain itu ada keterkaitan dan hubungan. Apakah hubungannya adalah struktural ataukah hubungannya adalah fungsional? Ya. Nah, saudara sekalian, saya sarankan untuk memperdalam pemahaman tentang organisasi dan manajemen, ya mulailah membaca. Ya, kalau mendengar dari saya mungkin bisa juga sih ditangkap gitu ya, tapi kalau kita tidak memiliki literasi yang memadai, artinya kita membaca, kita mungkin bisa mendengar istilah atau membaca istilah-istilah di dalam manajemen gitu ya.
Ya mungkin perlu waktu ya, perlu waktu, ada time lag ya, ada waktu. Ini Pak Bagio ngomong apa ya gitu ya, ngomong apa ya gitu ya. Tapi saya berharap itu awal untuk bertanya kritis ya. Nanti selanjutnya silahkan dibaca di dalam buku-buku manajemen dan organisasi sehingga paham apa yang dimaksud dengan departementalisasi, apa yang dimaksud dengan tadi hubungan fungsional, apa yang disebut dengan hubungan struktural gitu ya. Nah, kalau Anda nanti menjadi seorang manajer atau menjadi seorang pimpinan perusahaan, dasar-dasar ini sangat penting gitu ya untuk bagaimana Anda bisa mengatur organisasi dan mengatur perusahaan. Ya, tapi kalau Anda nggak punya dasar dan basic gitu, maka ya bicara tentang konteks profesional akan menjadi jauh ya, karena profesionalisme itu adalah dia bisa menjalankan tugas ya sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan kewenangan dan keterampilan yang dimilikinya. Jadi kalau kita tidak memiliki knowledge, tidak memiliki skill, tidak memiliki attitude yang memadai, maka konteks profesional akan menjadi jauh gitu ya. Nah, salah satu kalian kuliah tentunya adalah melengkapi pengetahuan kita, kemudian keterampilan kita bisa peroleh di luar gitu ya, di luar kampus, mungkin di pekerjaan kita gitu. Nah, attitudes ya penting ya, attitudes penting sehingga nanti dari ketiga komponen itu muncullah seorang yang kompeten atau profesional. Ya, kompeten atau profesional. Oke, saya kira demikian saudara sekalian. Ya Allah, lagi pusing. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini prinsip-prinsip organisasi. Ya, prinsip organisasi ini kalau kita nanti pada saatnya sudah masuk dalam organisasi formal, organisasi tadi ada dua ya, organisasi formal dan informal. Ketika kita masuk dalam organisasi formal, maka keterampilan manajemen yang perlu dimiliki oleh seorang ahli manajemen atau orang yang pernah belajar tentang manajemen, gitu ya, maka dia bisa membuat desain, ya, bisa membuat desain organisasi, lalu menyusun struktur, kemudian melakukan division of work, dia membagi-bagi pekerjaan, kemudian authority delegation, ya di situ juga bisa menyusun mana hubungan kepada atasan langsung, mana hubungan selevel, mana hubungan antara bawahan dengan atasan, gitu ya. Ada di situ authority delegation. Kemudian ada hierarki ya, jadi jelas dari atas ke bawah itu ada hierarki. Lalu ada coordination, ya ada kegiatan koordinasi antara satu staf dengan staf yang lain, antara satu fungsi dengan fungsi yang lain, gitu ya, antara atasan dan bawahan, gitu ya. Nah, hubungan koordinasinya seperti apa? Nah, itu prinsip-prinsip organisasi modern. Jadi kalau Anda sedang diminta untuk memimpin suatu perusahaan atau organisasi, maka ilmu dasar ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui dan kemudian akan menjadi salah satu literasi yang akan membantu kita ya dalam menjalankan pekerjaan profesional kita ke depan. Ya. Ada istilah span of management control ya, jadi ada pengendalian manajemen, ada rentang pengendalian manajemen ya, span itu rentang ya, rentang pengendalian manajemen. Jadi semakin strukturnya semakin panjang, maka span of management control-nya akan menjadi semakin lemah, gitu ya. Makanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, biasanya span management of control-nya itu sangat dekat sekali. Jadi antara founder, antara owner, founder, gitu ya, dengan operator itu langsung biasanya dikendalikan, ya, langsung memiliki hubungan langsung. Jadi si owner atau si founder itu dia langsung bisa melakukan eksekusi bisnis yang strategis gitu ya, dan langsung berhubungan dengan para stafnya gitu ya. Nah, biasanya seiring dengan organisasi yang makin berkembang dan semakin lebar,
Nah, biasanya span of management control-nya makin lebar. Nah, itu biasanya semakin tidak efektif ya. Jadi proses pengambilan keputusan menjadi biasanya akan semakin panjang. Nah, itu semakin tidak efektif. Nah, makanya dalam konteks saat ini ada struktur di dalam perusahaan startup. Jadi kalau Anda pernah mendengar bisnis startup, ya, startup bisnis atau bisnis pemula yang berbasis pada digital teknologi 4.0 misalnya, itu ada struktur manajemen matrix. Ya, ada struktur manajemen matrix. Jadi tidak struktural dari atas ke bawah, tapi dia seperti matrix ya. Jadi dari sini ke sini gitu langsung. Ya, sehingga dia cepat dalam proses pengambilan keputusan. Dan karena di dalam teknologi itu basisnya seperti puzzle gitu ya, sehingga dia bisa ambil sini, kemudian disatukan gitu ya, didesain, disatukan menjadi suatu bentuk platform tersendiri yang utuh gitu ya. Jadi kayak puzzle itu. Jadi makanya strukturnya kayak matrix gitu. Ya. Nah, ini kalau ini belum ada di buku ya. Ini belum ada di buku manajemen. Jadi saya cerita begini karena kebetulan saya juga pelaku ya di dunia teknologi dan digital, sehingga kita perlu juga memahami gitu ya. Kalau kita mungkin membaca literasi yang ada di textbook 5-10 tahun yang lalu, kemudian diterapkan dalam kondisi saat ini, misalnya kita membangun bisnis startup gitu berbasis teknologi, ya nggak relevan lagi gitu. Kita menyusun struktur juga nggak akan relevan gitu. Jadi juga harus disesuaikan ya dengan kondisi saat ini, gitu ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjut nanti sedikit tentang banking ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu dari Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.